Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mila Nurunillah dan dua rekan saya Salmi Artinabila dan Ainul Azkia. Kami di sini akan berpresentasi tentang komponen pendidikan, fungsi pendidikan, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salmi. Baiklah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang komponen pendidikan. Ada tujuan, pendidik, peserta didik, lalu ada materi, metode, media dan alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada tujuan. Kita mengenal 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan, yaitu manusia Pancasila. Kedua, tujuan institusional pendidikan, yaitu tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar dan tujuan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, tujuan kulikuler, yaitu tujuan standar kompetensi bidang studi atau mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, bahasa, ataupun agama. Dan yang terakhir, ada tujuan instruksional kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk setiap kegiatan atau proses belajar mengajar. Lalu kita masuk ke yang kedua. Ada pendidik. Siapakah sebenarnya pendidik itu? Pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Pendidik bertugas membimbing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu pada tiap-tiap tahapnya. Orang tua biasanya disebut pendidikan menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Masuk ke poin yang ketiga, ada peserta didik. Nah, peserta didik ialah manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dunia, dan perubahan-perubahan terjadi secara bertahap, tetapi secara wajar. Lalu poin yang keempat, ada materi. Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, ditetapkan isi atau materi pendidikan yang relevan dan memiliki beberapa kriteria atau syarat utama yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ada bahan atau materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, bahan atau materi itu harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, ada metode, media, dan alat pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang dapat memudahkan pembelajaran dalam pendidikan. Yang ketiga, alat pendidikan adalah suatu upaya atau tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda alat yang dengan sengaja digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pendidikan. Poin terakhir yang keenam, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu dibagi menjadi 2. Ada lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Pengertian lingkungan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam diri individu. Lingkungan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada lingkungan alam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di luar diri anak yang bukan manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, iklim, air, gedung, dan rumah. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Yang termasuk lingkungan sosial adalah semua manusia yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi diri orang tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan fungsi pendidikan menurut Raharjo difokuskan pada 3 fungsi pokok pendidikan, yaitu pendidikan sebagai penegak nilai, sebagai sarana pengembang masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia. Sedangkan menurut Ihsan ada 4 macam fungsi pendidikan secara makro, yaitu pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa. Sedangkan dalam arti mikro adalah membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Menurut David, fungsi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, transmisi kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial. Yang keempat, sekolah mengajarkan cara kepribadian. Yang kelima, sumber inovasi sosial. Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia seutuhnya. Tidak cukup hanya dengan mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak didik melalui segudang ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan kesadaran moral. Selanjutnya, di slide 9, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan yang ingin dicapai itu dibuat jelas atau eksplisit, konkret, dan lingkup kandungannya terbatas. Dengan kata lain, tujuan umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan di dalam praktiknya. Umumnya, ada 4 jenjang tujuan yang di dalamnya terdapat tujuan, antara lain yaitu yang pertama, tujuan umum juga disebut tujuan total, tujuan yang sempurna atau tujuan akhir. Dalam hal ini, Konstan dan Gunning mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan yaitu untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Kemudian yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan bidang mata pelajaran. Selanjutnya yang terakhir, yaitu nomor 4, adanya tujuan pokok bahasan dan tujuan sub pokok bahasan. Disebut juga dengan tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Ada 4 dasar tentang tujuan pendidikan yang telah tertulis dalam undang-undang. Di antaranya, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang menyebutkan tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani,
memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dari MPRS nomor 2 tahun 1960. Sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi sederhana kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.